Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Trinovitasari dengan NIM 206190027. Di sini saya akan menjelaskan mengenai materi tanah pada mata kuliah Fisika Lingkungan. Di sini saya terdapat dua topik utama pembahasan saya. Yang pertama ada struktur tanah, kemudian ada sifat fisika dan kimia tanah. Selanjutnya sebelum kita ke topik utama, ada pengertian daripada tanah menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia Departemen Pendidikan Kebudayaan pada tahun 1994 bahwa tanah ini merupakan permukaan bumi atau lapisan bumi yang di atas kali, kemudian keadaan bumi di suatu tempat, kemudian permukaan bumi yang diberi batas, dan selanjutnya ada bahan-bahan dari bumi seperti pasir, batuan cadas, dan lain sebagainya. Jadi dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa tanah merupakan bagian kerak bumi yang memiliki susunan dari mineral serta bahan organik. Nah, tanah ini memiliki unsur seperti air dan unsur hara sebagai proses pertumbuhan tanaman yang untuk lebih baik. Selanjutnya ada struktur tanah. Struktur tanah itu terbagi menjadi 4, yaitu ada air, udara, bahan organik, dan anorganik. Selanjutnya ada sifat fisika dan kimia tanah, di mana sifat kimia dalam tanah ini terdiri daripada pH dalam tanah dan kandungan unsur hara, di mana pH ini merupakan tingkat keasaman daripada tanah. Kemudian ada sifat fisik dalam tanah, yaitu terdiri dari bahan induk, tekstur, warna, konsistensi, temperatur, dan kepadatan tanah. Selanjutnya ada fungsi tanah. Jadi secara umum, tanah itu memiliki fungsi sebagai tempat dan berkembangnya perakaran tanaman, penyedia kebutuhan primer tanaman seperti air, udara, dan unsur hara. Kemudian penyedia kebutuhan sekunder tanaman, yaitu adanya zat-zat pemacu tanaman seperti hormon, vitamin, dan asam-asam organik. Kemudian sebagai habitat biota tanah, hama seperti cacing. Kemudian ada lokasi pembangunan berbagai infrastruktur, contohnya yaitu ada rumah, kantor, supermarket, jalan, dan terminal, dan masih banyak lain sebagainya. Kemudian sebagai tempat berdiri tegaknya dan bertumbuhnya suatu tanaman. Fungsi selanjutnya ada penyedia dan kandungan air, unsur hara yang baik. Selanjutnya ada jenis tanah. Di sini ada beberapa jenis tanah. Yang pertama ada tanah aluvial. Tanah ini terbentuk karena adanya endapan lumpur, biasanya yang terbawa karena aliran air sungai. Kemudian ada tanah andosol. Tanah ini terbentuk karena adanya proses vulkanisme dari gunung api. Kemudian ada tanah entisol. Tanah ini hampir sama dengan tanah andosol. Tanah entisol ini terbentuk karena adanya bahan material yang keluar dari letusan gunung api seperti debu, pasir, lahar, dan lapilli. Kemudian ada tanah grumusol. Tanah ini terbentuk karena adanya proses pelapukan batuan kapur dan tufa vulkanik. Kemudian ada tanah humus. Tanah ini terbentuk karena proses pelapukan tumbuh-tumbuhan. Contohnya adalah proses pembusukan dedaunan. Kemudian ada tanah laterit. Tanah ini memiliki ciri berwarna merah tua, seperti tua atau merah bata. Ini mengandung banyak zat besi dan aluminium. Kemudian ada tanah pasir. Tanah pasir ini terbentuk karena adanya proses pelapukan dari batuan pasir. Nah, jadi ini hanya beberapa saja jenis tanah yang dapat saya sebutkan. Untuk selebihnya dapat kita cari kembali jenis-jenis tanah yang lainnya. Baiklah, selanjutnya ada proses dan faktor pembentukan daripada dari tanah. Contohnya ada iklim, organisme, bahan induk, topografi atau kemiringan daripada tanah, kemudian dan waktu, di mana tanah sendiri membutuhkan waktu yang cukup lama untuk melakukan proses pembentukan. Selanjutnya ada pencemaran daripada tanah. Jadi pencemaran tanah itu dapat diakibatkan dari senyawa kimia yang dibuat oleh manusia. Nah, contohnya
seperti kebocoran limbah, cairan, dan bahan kimia dari industri. Nah, atau penggunaan pestisida pada tumbuhan, kemudian ada fasilitas komersil. Jadi bahan-bahan ini atau senyawa kimia ini dapat menyebabkan kualitas daripada tanah itu mengalami penurunan dan dapat menyebabkan suatu pencemaran daripada tanah. Selanjutnya ada penanggulangan. Jadi penanggulangannya itu bisa seperti konservasi tanah secara fisik, kimia, maupun biologis. Penggunaan pupuk organik dan penanaman dengan rotasi. Penggunaan pupuk organik ini dapat kita lakukan seperti menggunakan kotoran hewan, pelapukan atau pembusukan tumbuh-tumbuhan, seperti itu. Kemudian ada penghutanan kembali atau penghijauan, kemudian ada pengurangan pengaraman dan pengenangan, kemudian ada evaluasi tata guna lahan, konservasi, dan lain sebagainya. Baiklah, sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.